Memanjakan istri. Beneran? Jetty, Kak Farah itu udah menikah dan punya anak. Larissa bertanya padaku setelah aku menceritakan tentang pertemuanku dengan Farah, dan juga momen saat Farah mengamuk di restoran tadi siang. Aku mengangguk. Ya, katanya, suaminya itulah yang membawa dia ke kehidupan sekarang. Jawabku. Ya Allah, kasihan banget ya Kak Farah. Aku kira hidupnya lebih baik dari Kak Vera, tapi nyatanya lebih menderita. Kak Vera pernah bilang gini, mungkin Farah sekarang hidup bahagia dan serba berkecukupan dengan orang tua angkatnya, karena mereka itu kaya raya. Aku senang kalau dia bisa hidup jauh lebih baik daripada aku. Setidaknya dia gak merasakan yang namanya kelaparan di malam hari seperti kami dulu. Kak Vera mengira kalau adiknya itu gak pernah merasakan kelaparan seperti dia dan adik-adiknya. Tapi kenyataannya malah lebih parah. Kasihan dua-duanya. Larissa terlihat sedih mengatakan itu. Benar, keduanya pasti saling merindukan dan saling berpikir bahwa kehidupan yang dijalani kembarannya jauh lebih baik dari mereka. Padahal sama-sama menderita. Hanya saja mereka tak pernah tahu itu. Memilukan memang. Aku sampai ikutan nangis saat melihat Farah menangis kencang saat dia tahu Vera dan keluarganya sudah meninggal semua. Kasihan sekali dia gak pernah sempat bertemu dengan mereka lagi. Apalagi dengan dua adiknya yang lahir setelah mereka dipisahkan. Aku masih mengingat bagaimana tangis pilu Farah. Sangat memilukan. Apakah Farah mengenalkan suaminya? Enggak. Katanya suaminya seorang guru. Dia kerja di cafe untuk membantu keuangan mereka yang bisa dibilang hidup sangat sederhana. Aku gak nyangka deh, Kak Farah mengalami nasib yang seburuk itu. Seharusnya dia dijadikan tuan putri oleh orang tua angkatnya yang gak pernah bisa punya anak itu. Tapi malah dijadikan babu. Mana susah banget mau ngasih makan juga. Aku gak bisa bayangin segimana menderitanya Kak Farah saat itu. Wajar kalau dia merasa orang tuanya sengaja membuang dia supaya mereka bisa menyayangi Kak Vera seorang. Iya, begitulah fakta yang gak pernah diketahui Vera. Andai Vera tahu penderitaan adiknya, aku yakin dia akan mencarinya dan membawanya pulang. Ya, aku yakin Vera akan melakukan itu untuk Farah, jika dia tahu adiknya hidup penuh penderitaan. Larissa mangut-mangut. Darren yang disusui olehnya itu sudah terlelap. Aku segera mengambilnya dan menidurkannya di ranjang. Kami baru saja pulang dari rumah Fandi, memenuhi undangannya makan malam bersama dengan keluarga besarnya. Aku cukup senang dapat dianggap sebagai salah satu anggota keluarga mereka. Aku merasa hidupku jauh lebih lengkap dengan adanya keluarga Fandi. Aku mau mandi dulu. Badanku rasanya lengket banget. Ucap Larissa. Aku menoleh padanya. Mandi bareng yuk. Ajakku. Larissa menatapku. Aku tersenyum nakal. Ogah. Mandi bareng sama kamu itu ujung-ujungnya bikin keringetan. Tolaknya jutek. Larissa langsung masuk ke kamar mandi setelah menolakku. Heh, enak saja mau menolak. Kamu pikir kamu bisa lepas dari aku? Tanpa banyak berkata-kata, aku masuk ke kamar mandi menyusul Larissa. Dia sudah membuka pakaiannya dan telah masuk ke dalam bathtub. Kok berendam jam segini? Tanyaku. Mengingat, malam sudah larut, alangkah anehnya jika berendam di jam segini. Aku pengen berendam. Kalau siang aku gak bisa berendam. Susah banget sama ngurus Darren. Cuma bisa kalau malam aja. Jawabnya. Kepalanya disandarkan dan matanya terpejam. Larissa pasti ingin sekali bisa menikmati me time-nya. Tapi terlalu sibuk mengurus Darren, sehingga sulit untuknya melakukan berbagai aktivitas untuk memanjakan diri. Sudah aku bilang, jika saja ada babysitter mungkin dia bisa setiap hari memanjakan dirinya itu, tak perlu harus terus sibuk mengurus bayi. Jangan salahkan aku akan hal itu. Dia sendiri yang menolak keras adanya babysitter di rumah kami. Aku juga sangat sibuk di kantor dan tak bisa membantunya mengurus Darren setiap hari, hanya sesekali saja saat aku libur. Aku tidak berkata lagi. Ku lepas seluruh pakaianku dan masuk ke dalam bathtub untuk berendam bersamanya. Larissa masih memejamkan matanya, seolah merasa sangat tenang dalam posisi itu. Wajahnya tampak sangat lelah, tapi dia tetaplah istriku yang cantik, wajahnya lelahnya tidak kentara. Sah, mau aku pijat?
Tawaku. Mungkin aku harus memanjakannya dengan tanganku sendiri sesekali. Aku merasa sangat egois karena hanya aku saja yang selalu dimanjakan olehnya, tanpa memanjakannya balik. Larissa membuka matanya. Enggak usah. Kamu juga capek seharian di kantor. Tolaknya. Aku di kantor cuma duduk-duduk doang. Gak ada bawa beban berat apapun. Jetty gak capek. Dia menerima tawaranku. Sama aja. Mau itu kerjanya cuma duduk-duduk doang atau Jetty kuli panggul. Sama aja capeknya. Karena gak ada pekerjaan yang bebas dari lelah. Tuturnya bijak. Aku tersenyum. Dia semakin logis setiap berkata padaku. Dia sangat dewasa sekarang. Aku tidak mau menunggu penolakan lagi darinya. Jadi aku mendekat padanya dan duduk di belakang Larissa setelah aku menggeser tubuhnya ke depan. Aku memijat pundaknya lembut. Larissa juga tampak menikmatinya. Jadi aku meneruskannya. Sayang, kamu sesekali pergi ke spa ya. Biar tubuh kamu rileks dan lebih ringan. Jangan sampai kamu terlalu lelah gara-gara mengurus kami. Kamu juga harus menikmati kehidupan kamu. Tuturku sambung memijati pundaknya. Tapi aku gak mungkin bawa Darren ke tempat spa. Sayang, masa iya aku bawa anak-anak ke tempat kayak gitu? Jawabnya, masih saja soal Darren. Gimana kalau hari Minggu besok kita pergi ke spa? Kamu bisa memanjakan diri. Sedangkan aku yang asuh Darren di sana. Supaya kamu gak harus mikirin dia terus. Gimana, Hem? Tawaku. Memangnya kamu gak mau istirahat gitu? Hari Minggu itu satu-satunya momen di mana kamu bisa istirahat seharian. Setelah 6 hari bekerja di kantor. Kayaknya itu cuma satu-satunya hari yang bisa kamu gunakan untuk merefresh otak buat masuk kerja lagi. Masa iya kamu malah nemenin aku ke spa dan jagain anak? Lagi, dia masih saja memikirkan tentang aku. Kita sebagai pasangan itu harus baik saling melengkapi, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling membahagiakan, saling menghormati dan menghargai, lalu saling mendukung satu sama lain. Selama ini kamu udah melakukan semua itu buat aku. Dan aku juga pengen ngelakuin itu sama kamu. Biar kita nggak ada kata nggak adil. Aku tahu. Tapi kamu juga udah ngelakuin banyak hal buat aku. Aku rasa udah cukup kok. Aku mendekapnya dan menopangkan daguku di pundaknya. Pokoknya nggak boleh nolak. Weekend kita akan pergi ke spa, shopping, makan-makan, dan jalan-jalan. Aku nggak mau ada penolakan lagi pokoknya. Fix weekend itu jadwal kita. Bisikku. Larissa berbalik dan menatapku. Maksa banget. Kalau aku ngabisin uang gimana? Rugi dong. Candanya. Rugi apanya? Mau uangku habis sama kamu sekalipun aku gak masalah. Yang penting sayangku bahagia lahir batin. Aku gak mau sayangku menderita hidup sama aku. Pengennya happy terus. Tuturku. Larissa tersenyum malu. Tangannya merayu wajahku dan membelainya. Love you, Jason. Ucapnya. Love you too, Larissa. Keesokan harinya. Sayang, sarapannya udah siap. Makan dulu yuk. Ajaknya yang baru datang dari dapur. Sementara aku sedang mengenakan jasku bersiap untuk ke kantor. Ya. Jawabku. Aku keluar dari kamar. Larissa menungguku di depan pintu. Saat berhadapan dengannya, aku mencumbu Larissa di depan kamar kami. Aku mendekap erat tubuhnya. Hamahaha. Gumamnya. Mencoba melepaskan diri dari. Aku melepaskan tautanku. Kenapa pengen dilepas? Tanyaku. Nanti ada bijah loh. Malu kalau dilihat bijah. Larissa ternyata takut pembantu kami melihat. Ya nggak apa-apa. Ini rumah kita. Gak ada yang bisa larang kita sekalipun kita mau main di teras rumah. Hehehe. Hish. Dasar mesum. Larissa mencubitku gemas. Habisnya permainan semalam itu bikin nagih. Aku pengen lagi. Nanti malam kita main lagi. Kak. Aku berbisik padanya. Larissa tersenyum geli dan memukuli aku pelan.
Katanya aku ini si otak mesum. Padahal dia sendiri yang menjadikan aku si otak mesum. Karena memang saat melihat dia nafsuku bangkit, memangnya salah. Aku dan Larissa turun menuju ruang makan. Kami duduk bersama. Larissa mengisi piringku dengan nasi dan lauknya. Sarapanku sudah bukan roti dan susu lagi sejak menikah dengannya. Tapi nasi dan lauk pauk, katanya itu lebih mengenyangkan. Tapi memang benar sih. Nasi dan lauk jauh lebih mengenyangkan daripada roti dan susu. Bi, Adnan kemana ya? Kok kayaknya nggak kelihatan masuk buat ngopi? Aku menanyakan Adnan pada Bi Ijah. Ada kok, Tuan. Tadi Mas Adnan sudah masuk kemari dan sarapan. Tuannya saja yang tidak tahu itu. Karena Tuan masih di kamar. Jelas Mi Ijah. Benarkah? Saya kira Adnan belum ada masuk. Ternyata sayanya yang belum keluar ya. Benar, Tuan. Aku tak bertanya lagi. Aku dan Larissa pun sarapan dengan masakan yang dibuatkan olehnya. Usai sarapan, aku pamitan pada Larissa untuk pergi ke kantor. Dia tak bisa mengantar aku ke teras karena Dan keburu bangun. Aku juga tidak masalah. Ketika aku keluar, Adnan sudah ada di sana sedang mengelap mobilku. Penampilannya sangat keren dengan jaket kulit hitamnya dan celana jeans hitam. Pagi, bos. Sapanya. Pagi. Balasku. Saya pikir kamu tadi belum masuk rumah buat sarapan dan ngopi. Tahunya udah ya. Ucapku. Iya, saya tadi sarapan lebih pagi. Soalnya semalam saya memang lupa makan malam. Jadinya lapar. Jawab Adnan mengulas senyum malu. Ya ampun, memangnya siapa sih yang ngelarang kamu makan? Harusnya kalau kamu lapar ya masuk aja dan minta makan sama Bi Ijah. Jangan sungkan-sungkan lah. Saya malah gak senang kalau kamu malu-malu seperti itu. Iya, soalnya semalam saya langsung tidur setelah syalat Isya. Lupa makan malam saking ngantuknya. Dasar kamu ini, jangan terlalu capek lah. Rileks aja kalau kerja sama saya. Saya bukan tipe orang yang menuntut kesempurnaan kok. Kamu juga berhak istirahat. Kalau ngantuk dan gak ada kerjaan ya tiduran. Kalau lapar ya makan. Jangan suka menyiksa diri. Nanti malah saya kena omel orang tua kamu gara-gara anaknya gak dikasih makan. Candaku. Hehehe ya, bos. Adnan cengengesan. Dia tampak jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Sepertinya Adnan sudah move on dari Winnie dan kisah cinta mereka yang gagal itu. Syukurlah. Yuk antar saya ke kantor. Saya lagi malas nyetir. Ajakku. Siap, bos. Adnan langsung masuk ke mobil dan duduk di nagian kemudi. Aku juga duduk di samping kursi kemudi. Jujur saja, hari ini aku memang sedang tidak ingin menyetir. Maka dari itu aku meminta Adnan saja yang mengantarkan aku ke kantor. Sekalian agar Adnan juga tak bosan di rumah terus seperti anak gadis.